Selamat siang Bu Fei, nama saya Jason dari kelas 11 MIPA 1 dan kali ini saya akan menunjukkan tutorial untuk membuat benda 3 dimensi di Blender. Kita akan mengunduh Blender terlebih dahulu melalui websitenya Blender di www.blender.org. Download Blender 3,22. Setelah selesai, untuk penginstalannya bisa tekan open file, next, dan install. Install, bisa ke search bar dan ketik Blender, open, dan untuk di sini bisa tekan save new settings. Sebelum memulai ada beberapa pengaturan yang harus diganti. Untuk penggantinya bisa ke edit, preferences, mengetik node dan menyalakan node wrangler, kemudian ketik extra, menyalakan add curve extra object dan add mesh extra object. Nah, sebelum memulai saya akan mengajarkan beberapa hal dasar yang perlu diketahui sebelum memulai Blender. Pertama, cara menggerakkan view atau kamera atau pandangan bisa menggunakan tombol tengah mouse seperti ini, dan untuk menggerakkannya ke kanan, kiri, atas, bawah bisa menggunakan shift tombol tengah mouse. Begitu. Oke, kemudian kita akan belajar sedikit istilah-istilah di Blender. Kalau kita ke edit mode, kita zoom in menggunakan scroll wheel, kemudian dot kecil yang ini yang warna hitam itu disebut vertices. Kita bisa lihat ini vertex select atau vertices. Kemudian yang lurus ini itu edge, jadi ujung. Kemudian kalau kita ke face select itu bagian mukanya. Jadi ini untuk memilih vertices, yang ini untuk men-select edge-nya atau bagian ujungnya, dan yang ketiga untuk memilih bagian mukanya. Oke, kita bisa balik ke object mode lagi dengan menekan tab. Untuk mengubah ukuran suatu benda di Blender bisa menggunakan tombol S. Kita tarik semakin besar dan kita bisa buat semakin kecil. Untuk membatalkan suatu aksi, misalnya saya sedang scale dan saya ingin membatalkan dan mengubah ke ukuran awal, bisa klik kanan di mouse seperti ini. Jadi misalnya saya ingin mengubah ukuran, tapi ternyata karena suatu hal tidak jadi, bisa mengubah ke ukuran awal dengan klik kanan di mouse seperti itu. Misalnya saya ingin memanjangkan benda ini, bisa menggunakan S tetapi menekan tombol Y ataupun X. Bisa dilihat kalau misalnya di Y bakal bergerak mengikuti garis berwarna hijau, X mengikuti garis yang berwarna merah. Kemudian untuk mengubah tinggi melakukan hal yang sama, S tetapi memilih Z.
Jadi seperti matematika ya, X, Y, dan Z. Selanjutnya adalah rotasi. Rotasi kita bisa menggunakan tombol R. Kita bisa ubah seperti ini, atau kita bisa menekan tombol R sekali lagi. Jadi seperti ini. Untuk tombol R sama saja dengan tombol scale. Kita bisa R, kemudian menekan tombol Z untuk memutari benda ini di poros Z, kemudian R, Y memutari benda di poros Y, dan X untuk memutari di poros X. Jadi ada S untuk scale, R buat rotate, dan G untuk memindahkan. Untuk G juga sama seperti S dan R, bisa digerakkan di poros Y, di poros X, dan di poros Z. Baiklah, sekarang kita tahu dasar-dasarnya. Mari kita mulai membuat gelasnya. Kita bisa ke File, New, General, .save. Dan untuk memulai kita akan menghapus semuanya ini ya. Jadi kamera, cube, dan light kita hapus dengan cara A untuk memilih semua, delete untuk delete. Oke, kemudian kita akan shift A untuk menambahkan benda, mesh, lalu single word, add single word, kemudian kita ke view samping dengan cara X, dengan menekan X ataupun Y. Untuk view atas atau bawah bisa menekan Z dan minus Z. Kita ke bagian samping lagi, kemudian kita akan E buat extrude ke samping, bisa sambil tekan Y seperti S, R, dan G tadi. Ini kita menentukan diameter dari gelasnya ya. Jadi seperti ini saja. Lebih tepatnya sih jari-jari dari gelasnya. Oke, untuk menentukan tingginya kita bisa extrude lagi, tarik ke atas seperti ini. Untuk menentukan ketebalan kita bisa menekan E lalu Y untuk menggerakkan di poros Y. Seperti itu. Tarik ke bawah lagi. Sampai sini. Extrude lalu Y untuk menggerakkan di poros Y. Kemudian kita akan menggabungkan vertices ini dan ini dengan cara memilih salah satunya, lalu memilih satunya dengan sambil menekan tombol shift. Memilih vertices ini, tekan shift dan pilih yang satunya. Kita akan menekan tombol F untuk menggabungkan, hanya tombol F untuk menggabungkan keduanya menjadi satu benda utuh. Kita bisa buktikan dengan menekan A. Ya. Oke. Kita balik ke view samping lagi. Untuk yang ini saya akan ubah dikit karena tidak simetri, dengan cara memilih yang ini, menekan G, Y untuk menggerakkan di poros Y. Seperti ini. Oke, kemudian kita akan balik ke object mode dengan cara menekan tab, menekan ikon ini, add modifier, screw, dan gelas kita sudah jadi. Jika tidak puas dengan ukuran gelas, bisa mengubahnya dengan cara menekan S dan Z untuk mengubah tinggi gelas, dan S untuk mengubah ukurannya. Oke, kemudian kita akan menambah modifier lagi, bevel, scroll ke bawah, amountnya kita tambahkan
sampai 0,15 meter. Untuk segmen juga sesuai selera. Kemudian kita akan menekan tombol kontrol dan 2 untuk subdivide 2 kali. Baiklah, gelasnya sudah selesai. Kita sekarang akan menambah cairan di dalam gelas ya. Kita balik ke view samping. Kemudian kita ke mode X-ray dengan menekan tombol ini. Shift A. Kita ke mesh, circle. Kita zoom in dikit. Kita akan bawa circle-nya ke atas dengan menekan tombol G dan Z. Oke, seperti itu. Kita akan mengubah ukurannya dengan S. Kemudian kita ke edit mode dengan menekan Tab dan F untuk mengisi. Enter. Kita balik ke view samping, kita tekan E untuk extrude, bawa naik sampai ya sesuai selera lah. S buat scale, dan cairan kita sudah selesai. Kita bisa matikan X-ray. Kemudian kita akan menambahkan modifier dan juga mengubah bagian atas cairannya. Kita akan ke face select, kita akan memilih muka bagian atas, delete faces. Kemudian kita ke vertex select, kita memilih salah satu vertex atau vertices sambil menekan tombol Alt. Kemudian kita bisa menekan Ctrl F dan grid fill. Setelah itu kita bisa klik kanan di mouse, terus subdivide dan subdivide lagi. Oke, kita bisa balik ke object mode. Kemudian kita bisa ke object data properties, ikon ini yang warna hijau, tambah vertex group, kita menekan cairannya, edit mode, kemudian kita ke face select, menekan Z untuk melihat dari atas. Kita bakal men-select semuanya yang di atas seperti itu dan assign. Kemudian kita bisa ke object mode, kita ke modifier, displace, directionnya diganti ke Z, new, menekan ikon ini, image or movie kita ganti ke clouds, scroll ke bawah, dan kalian bisa ubah size-nya sesuai selera. Kemudian kita balik ke modifier dan mengubah kekuatannya atau strength sesuai keinginan. Kemudian kita akan shade smooth dengan klik kanan di mouse dan menekan shade smooth. Kemudian setelah itu kita ke modifier, vertex group, kita pilih yang group, dan sekarang kita akan menambahkan es batunya. Kita ke view samping, X-ray, Shift A, mesh, cube, G untuk mengubah posisi, tarik ke atas, kemudian ukurannya kita kecilkan dengan S, kemudian kita gerakkan lagi dengan G,
kemudian kita memilih cairannya dengan sambil menekan shift. Matikan X-ray-nya dulu ya. Memilih es batu, kemudian memilih cairan dengan shift, copy to selected, dan sekarang cube-nya memiliki modifiers yang sama. Kita akan X, menekan ikon ini, copy, kemudian kita bisa memainkan size-nya di sini. Dan strength-nya. Jadi sekarang es batu memiliki modifier yang modifier yang sama dengan cairannya. Kemudian kita akan memilih es batu ke edit mode, klik kanan subdivide. Kita akan subdivide beberapa kali, kemudian kita akan balik ke object mode. Kita akan membatalkan text group-nya. Kita menekan ikon ini dan ini untuk mensalin teksturnya. Scroll ke bawah dan kita bisa ubah size-nya seperti itu. Kita bisa balik ke modifier, direction diganti ke normal, jadi semua sisi memiliki hal yang sama. Dan kita akan mengubah stretch-nya, kecilkan. Oke, kemudian kita bisa shade smooth dengan klik kanan di mouse. Mungkin stretch-nya saya kecil. Kemudian kita nyalakan X-ray ke view samping, dan kita bisa memulai menduplikat es batu dengan shift D. Saya taruh satu di sampingnya, kemudian kecilkan, satu lagi di bagian bawah, besarkan. Kemudian supaya terlihat lebih realistik, kita bisa mengubah arah es batu menggunakan R dan menekan R lagi, jadi menekan R 2 kali, menekan X-ray, R 2 kali, kita ubah R 2 kali, gitu. Dengan begitu es batunya sudah selesai. Kemudian kita akan menambahkan bagian sedotan. Menyalakan X-ray, Shift A, Mesh Plane, kita tekan R, X, kemudian 90, Y. Kemudian kita ke edit mode dengan tab, menekan vertex select, tekan men-select 2, kemudian delete vertices, kita akan men-select sisanya, kita gerakan menggunakan G dan taruh di bagian tengah. Kemudian kita memilih vertices paling atas, menggerakkannya dengan G. Setelah itu Z, gerakkan ke atas, G, Z, seperti ini. Extrude dengan E, Y untuk menextrude di poros Y. Kita akan memilih
vertesis tengah, kemudian Ctrl Shift B. Untuk bevel kita bisa tarik seperti itu. Bakal ada opsi seperti ini, kita tekan, kemudian segmentsnya kita bakal naikkan ke 6 untuk lagi, dan kita balik ke object mode dengan tab. Kemudian kita klik kanan, kita convert to curve, kita ke ikon ini, geometry, dan depth. Ini akan menambah ketebalannya seperti ini. Kita matikan X-ray nya. Nah, resolusi untuk menambahkan detail. Oke, setelah selesai kita balik ke edit mode lagi. Kita akan memilih bagian yang melengkung, kemudian kita akan klik kiri, kemudian subdivide, terus kita akan memilih 6 vertices, kemudian menekan Alt S, dan kita scale sesuai keinginan seperti itu. Balik ke object mode, kemudian kita bisa klik kanan, convert to mesh, kita shade smooth, kemudian kita ke ikon yang hijau, scroll ke bawah, normals, auto smooth, seperti itu. Kemudian sedotannya kita miringkan dengan cara menekan R, kemudian Y, X, kita miringkan seperti itu. Dan modelnya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah tekstur. Sebelum kita ke tekstur, kita harus mengganti render engine dengan cara ke render properties atau ikon kamera ini. Kita scroll ke atas, ganti ke cycles. Kemudian kita akan menambahkan kamera dengan cara Shift A, kamera. Kemudian kita akan memposisikan kamera kita ya, dengan cara Ctrl Alt numpad 0 seperti itu. Jadi misalnya mau dari samping sini, paling sama Ctrl Alt 0. Kemudian kita akan mengubah ukuran kamera dengan cara ke object data properties, ke output properties, dan mengubah dari 1920 ke 600 banding 1000 atau 1200. Kemudian kita bisa menggerakkannya dengan ke view, navigation, kemudian walk navigation, kita klik kanan, kita change shortcut ke Shift F. Jadi sekarang kalau kita menekan Shift F, kita bisa menggerakkan kameranya. Kita menggerakkan kameranya dengan mouse. Kalau mau maju, mundur atau kanan kiri dengan W untuk maju, S untuk mundur, A dan D untuk kanan kiri. Untuk mengatur kecepatannya menggunakan
putaran mouse atau scroll wheel. Semakin maju semakin cepat, semakin mundur semakin lambat. Sekarang bisa atur kameranya ini. Kalau sudah, tinggal gerakan tombol tengah mouse. Sebelum masuk ke tekstur, kita akan save filenya dulu, save as, dan save di tempat manapun. Untuk teksturnya, kalian bisa memilih bagian gelas, kemudian ke ikon ini atau material properties, new, scroll ke bawah, roughness diubah jadi 0,1, kemudian untuk transmission diubah menjadi 1, kemudian untuk cairannya lakukan hal yang sama di roughness 0,1 dan transmission 1. Tetapi untuk ini IOR ya, diubah menjadi 1,3. Untuk es batunya bisa menambahkan material yang sama untuk gelas. Kita bisa ubah namanya ke ini dan million glass. Kemudian kita akan menambah background dengan Shift A, Mesh Plane, kita akan besarkan dengan S. Oke, kemudian kita akan melihat dengan kamera yang ada ini dengan cara menekan numpad 0. Oke, sekarang kita bisa ke viewport shading. Untuk mudah terlihat, kita bisa menambahkan area kamera segi set, taruh ke atas sedikit, powernya diganti ke jam 500. Kemudian kita ke render properties. Untuk viewport kita nyalakan denoise. Kemudian kita akan memilih yang bagian gelas. Kita ke modifier properties. Di modifier screw kita tekan normal dan kita flip. Kemudian kita akan memilih cairannya, kita ke material properties dan kita bisa mengubah warnanya ke sesuatu kayak biru. Oke, kemudian mungkin kita bisa mengubah warna dari backgroundnya, new, ubah jadi apa ya, biru keunguan. Kemudian supaya cairannya terlihat lebih bagus, kita bisa menambahkan lampu dengan Shift A, light point. Kita akan balik ke viewport shading supaya lebih cepat. Oke, kita nyalakan X-ray, kita gerakkan ke atas dengan gitu set dan menambah kekuatannya jadi 100. Oke, mari kita lihat sekarang. Dan menurunkan viewernya ke 1
supaya terlihat lebih jernih. Mungkin kita bisa naikkan lampu tadi ke atas sedikit dan menambahkan kekuatannya sekitar 1000 karena ini terlihat kurang terang. Oh, mungkin yang kita naikkan itu yang area LED 1000. Kemudian kita mengubah posisi kamera menggunakan Shift F dan menggerakkannya dengan WASD, Q dan E untuk menaikkan atau menurunkan kamera. Kemudian kita menambahkan tekstur yang sama dari es batunya, jadi es batu yang pertama dan kedua. Terus kita memilih es batu yang sudah ada teksturnya. Nah, kemudian kita copy material to selected. Ke point light dan mengubah radiusnya ke angka yang lebih besar, menggunakan 500. Kemudian kita akan membesarkan areanya ini supaya lebih cepat. Saya akan ganti ke UV untuk mengubah lokasi kamera sedikit dan dengan begitu model kita sudah selesai. Mungkin jika mau bisa menambah beberapa benda. Shift A, UV sphere, kita gerakkan dengan G, kita besarkan, kemudian kita klik kanan di mouse, shade smooth, kita taruh di dekat gelas, kita duplikat dengan Shift D, kita kecilkan, dan kita ubah posisinya. Kemudian kita bisa menambahkan warna yang cerah dengan ke material properties, kemudian mengubah warna ke warna kuning dan hijau, dan mungkin satu lagi di belakang. Duplikat materialnya, memberi warna biru muda. Kemudian kita balik ke kamera dan kita mengatur posisinya dengan Shift F seperti tadi. Kita naikkan ini, kita coba lihat di render view, dan ya terlihat lumayan menggiurkan ya, bisa dibilang. Oke, setelah kalian puas dengan
hasil kalian di sini. Setelah itu kalian bisa mengubah-ubah, misalnya lampu ini kurang terang bisa naikkan, atau bola diganti warna, atau mungkin tidak suka warna biru bisa diubah menjadi warna apa ya, warna merah mungkin, ataupun warna hijau maupun ungu. Setelah kalian puas, kalian bisa ke ikon ini, scroll ke bawah ke render, di noise dinyalakan, kemudian menggunakan open image, albedo and normal dan akurat. Untuk sampel maksimal menurut saya 500 sudah cukup, tapi jika ingin gambar yang lebih mendetail bisa dinaikkan misalnya ke 1000, tetapi sepertinya 1000 itu terlalu lama ya, tergantung komputer Anda, tapi 500 cukup. Untuk versi saya menduplikat bola jadi 5 dengan ukuran berbeda. Untuk dua bola di sini saya menggunakan tekstur gelas, jadi gelas 1, terus di tekstur yang sama dengan gelas saya copy, kemudian saya ubah warnanya ke warna yang kebiruan seperti ini. Saya lakukan hal yang sama, saya dari gelas yang ini terus saya copy. Yang 3 ini saya hanya menggunakan material new, kemudian mengubah warnanya. Jadi terlihat seperti ini. Untuk merender tinggal menekan render image dan menunggu render. Tinggal nunggu sampelnya naik ke angka 500. Ketika sudah selesai, untuk save atau menyimpan gambarnya bisa menekan image, save as, dan save as image. Jadi gambarnya terlihat seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih.